menyesal, nggak pernah kepikir mulai karir aku bahkan jadi seperti aku sekarang ini. Dalam waktu aku jalanin awal tuh nggak pernah ada bayangan seperti itu. Aku selalu berpikir bahwa hari ini jangan disia-siain deh gitu. Ini anaknya old soul ya kayaknya ya, pendiam tapi bikin kaget gitu. Aku sih kalau kisah nyata sih aku lebih suka ya gitu, daripada yang nggak ada dibuat-buat gitu kan. Jadi lebih kayak kalau nonton film based on true story juga kayak lebih ya. Untuk Kaluna yang karirnya sudah membentang begitu panjang, mungkin kata-kata hari ini buat Baba yang baru mulai. Halo, balik lagi bareng gue Jack di Nunggu Sunset Media Indonesia, dan kali ini kedatangan tamu spesial yang juga dulu pernah berkunjung nih ke Media Indonesia dengan film horornya, tapi sekarang balik lagi dengan judul baru dan juga usia baru ya. Dan juga ada tambahan baru juga di sini. Selamat datang Kak Luna. halo. Dan juga Makaila ya, atau biasa dipanggil Baba. Baba. Kalian berdua sekarang lagi mau film barunya mau tayang ya, film horor judulnya Sumala. Betul. Kalau biasanya kita ngelihat konten Kaluna Maya di medsos itu kan di lapangan tenis. Sekarang kita akan ngelihat Kaluna Maya di ladang jagung yang luas. Bener. Sebenarnya lebih banyak Baba sih. Lebih banyak Baba ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih pengalaman syuting di ladang jagung yang luas, malam-malam juga tuh kan kayaknya sama Mas Rizal Mantovani di situ. Seperti apa sih mungkin? Kan itu di Semarang ya, dan itu pas sore-sore panas banget. Apalagi juga ada Cindy Pasung, dan itu mataharinya. Dan 12. Mataharinya ada 5, ya kayak lebih banyak dari ini kayaknya. Lebih panas dari Jakarta ya, Semarang? Iya, banget aku, udah puasa lagi. Oh itu puasa? Lagi bulan puasa. Oke. Kalau malam-malam sih nggak begitu, kenapa-napa sih. Cuma pakai softline doang, jadi agak susah ngeliatnya. Nah ini berarti juga pengalaman kalian berdua main di film bareng ya? Kalau ketemu Baba baru ini. Ketemu Baba baru. Seperti apa nih? Jadi ini kan di sini kalau namanya jadi Sulastri, Baba itu jadi Sumala dan juga Kumala. Jadi dua peran. Nah, gimana jadi ibu dan anak gitu di film ini? Seperti apa sih bondingnya gitu? Bondingnya nggak begitu. Bondingnya nggak begitu karena memang di filmnya nggak bonding. Loh, kok ketawa beneran? Nggak bonding ya? Enggak. Oke. Karena kan memang jangan ketawa memang. Iya, oke. Memang ininya di filmnya kan memang anak yang tidak diinginkan. Karena ternyata bahkan oleh ibunya. Bukan, pertama diinginkan, memang dicari gitu, tapi ternyata pas bertumbuh lumayan agak gede, Kumala ini ada keterbatasan dalam fisik lah, cacat gitu, Ada handicap dan gitu ya? handicap. Jadi suaminya Sujiman merasa ini adalah aib gitu, dia yang tadinya bangga memiliki keturunan, akhirnya jadi nggak mau mengakui kalau ini anaknya, jadi kayak ada sedikit reluctant lah gitu. Ya karena saya mengabdi dengan suami, ya saya lebih nurut suami gitu. Jadi memang bonding di sini sama anaknya tuh memang ada pembatas gitu. Gitu. Justru malah nggak ada bonding nih di film ini antara Enggak, tapi ibu dan anak. memang kalau ditanya ikatan batin ya namanya yang mengandung, yang melahirkan, dia tuh sebenarnya punya empathy and sympathy besar banget, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dia sebenarnya pengen nyelamatin Kumala dengan caranya dia. Dia kan sangat strategis ya si Sulastri ini gitu loh. Dia berusaha mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan kedudukannya, mempertahankan suaminya, tapi di satu sisi ya ada Kumala yang memang tidak bisa membuat keluarga ini jadi utuh dan membanggakan lah buat si Sujiman. Jadinya dia ada dinding-dinding yang dia harus perlihatkan gitu. Jadi nggak bisa terlalu menunjukkan bahwa dia sayang sama anaknya. Dan Kumala ini adalah anak dari persekutuan dengan iblis ya? Nah, sebenarnya anaknya Sujiman, tapi ini adalah melalui perjanjian dengan yang tidak seharusnya lah ya gitu. Kalau Baba sendiri di sini kan meranin jadi 2 karakter ya. Itu ada ininya nggak sih, stunnya juga atau semuanya tuh Baba tuh? Ada stunnya pasti. Kalau yang mungkin challenging atau mungkin dangerous kali ya, takut kenapa bahaya atau kenapa-napa, ada stunnya. Tapi kebanyakan kalau yang prostetik
aku. Oke. Emang aku kadang seling-seling juga ada akunya juga. Tapi oke aja, seneng diseling. Jagoan ini, jagoan. Jagoan ya. Tapi gimana tuh membedakan dua karakter gitu? Satu Kumala yang dengan handicapnya, terus satunya Sumala yang devilnya gitu kan, jahatnya. Ada latihannya sendiri, tapi untungnya beda banget kan, satu baik satu jahat. Kalau sama banget susah bedain sama susah bentuknya gitu. Jadi kebanyakan di reading sama latihan aja sih. Aku kebanyakan juga sendiri juga pas reading buat fokus dua karakter ini. Kalau horor kan buat kalian berdua kayaknya adalah genre yang cukup familiar ya. Kaluna juga beberapa kali membintangi horor banyak gitu. Baba juga sebelum-sebelumnya kalau nggak salah kan mulai debut acting 2018 juga horor ya kalau untuk film layar lebar sampai sekarang juga main di Sumala gitu. Ini nggak sih kayak oke nggak kalau misal kalian berdua diidentikan dengan film bergenre horor gitu? Emang kebanyakan ya. Ya, well, ya gimana ya jawabnya? Kalau diidentikan ya kalau emang itu yang dipikirkan oleh banyak orang ya aku juga nggak bisa berkiti-kiti ya. Karena memang tidak tidak memungkiri bahwa memang genre yang lagi sering dimainin kan horor gitu. Walaupun sebenarnya ada 1-2 yang memang non horor, tapi mungkin karena mungkin filmnya juga di situ mungkin aku porsinya kecil gitu. Terus atau mungkin satu filmnya series tapi ya di OTT jadi kayak nggak banyak yang lihat gitu. Terus ya karena tawaran yang datang filmnya semua horor semua gitu. Maksudnya mungkin banyak produser juga yang udah punya pemikirannya sendiri gitu. Kayak kalau mau ngajakin drama pasti ngajakinnya misalkan siapa gitu. Meskipun ya juga ada beberapa kali Kaluna juga main drama juga main kan. juga drama. Aku malah justru di awal di drama gitu. Nah, tapi challenging-nya main horor tuh apa sih sebenarnya gitu? Apalagi di tengah mungkin ragam horor tuh kan ini ya banjir banget nih beberapa tahun belakang gitu ya. Mungkin sebenarnya dari dulu tapi kan kalau intensitasnya makin kesini tuh makin kenceng. Nah, challenging-nya tuh apa sih gitu? Challenge-nya untuk sebagai pemeran gitu, mungkin untuk Baba juga nantinya. Semoga semua syuting pasti ada challenge-nya sendiri sih. Kayaknya semua peran atau semua karakter yang didapat itu sebenarnya gini, kalau kita bicara soal film itu kan semua yang mendrive adalah seorang karakter mempunyai problem kan. Film itu kan problem. Kita melihat problem orang gitu loh. Maksudnya permasalahan orang yang difilmkan. Film kalau nggak ada masalah nggak seru kan. Ini masalahnya di mana ya gitu. Problematiknya di mana gitu. Jadi memang kita berbicara masalah manusia gitu bahwa setiap karakter tuh kan unik, setiap karakter tuh manusia gitu yang hidup dan dia hidup di film itu gitu loh. Yang kita harus bangun, yang kita harus hidupkan nyawanya. Itu sih yang susah gitu. Karena kadang-kadang masih ada kayak kan kalau kita sebagai seorang aktor adalah aku Luna Maya, aku aktor atau aku si peran itu gitu loh. Badannya sama gitu, tapi memang akunya siapa ini yang lagi kita perankan. Jadi mungkin masuk ke dalam aku siapa gitu, dari aku seorang aktor jadi masuk aku adalah Sulastri misalkan gitu. Ya proses itu tuh yang menurut aku yang challenging, bukan genrenya sih. Mendesain karakternya ya. Betul, karena bagaimanapun juga ya setiap nama karakter yang ada di skrip itu adalah manusia yang hidup di skrip itu gitu loh. Itu yang menurut aku yang susah sih gitu. Bukan genre-nya, kalau mau horor, mau drama, mau apapun itu, tapi ya menghidupkan karakter yang ada di skrip supaya orang believe adalah karakter ini punya cerita, punya problem itu gitu loh. Menurut aku itu yang paling susah sih. Kalau Baba gimana nih sepanjang main film gitu? Yang paling susah apa Baba?
palingan awal-awal tapi deg-degan ya buat masukin karakter Sumala. Aduh, ini bener nggak? Ini salah nggak? Aku Sumalanya kayak gimana? Gitu. Palingan itu aja, lama-lama udah enjoy, udah go with the flow, udah lumayan. Nggak ada sih. Kalau Baba sendiri belajar acting itu dari mana sih gitu, dan makin kesini makin banyak juga nih gitu judulnya. Pertama-tama dari iklan sih, lama-lama belajar acting sama itu. Banyak iklannya dulu Baba kan. Iya, habis itu baru film-film, sinetron, ini baru film lagi. Oke, nah kalau peran kalian di sini tadi kan di awal juga dibilang sebenarnya nggak ada bonding gitu ya antara Sulastri dan juga Karena readingnya juga kepisah. oh iya, bisa ya. Jarang. Terus kalau ngeliat dari klip-klip yang udah dirilis sama Hitmakers kan banyak klip yang kayaknya tuh gori, berdarah terus serem gitu. Nah itu Baba tuh di ini juga nggak sih, maksudnya di naskahnya ada beda atau dipisahin juga, atau waktu adegannya beda juga, atau seperti apa gitu? Ya kalau di satu scene ya pasti satu scene. Iya. Ya maksudnya readingnya pisah bukan berarti syutingnya pisah ya. Kan memang kebutuhan emosi dari kedua karakter ini, takutnya kalau terlalu dekat ya kenyamanannya jadi kebawa gitu. Padahal sebenarnya ada perasaan nggak suka dia nggak deket, tapi memang harus nggak deket gitu loh. Jadi memang itu yang memang dicari kan gitu. Ini kan juga diangkat dari tweet yang viral. Betul. Terus juga dari kisah nyata gitu. Sempet serem nggak sih gitu, kayak ini berarti ada beneran gitu, dan kan juga kalau nggak salah krunya Aku sih kalau kisah nyata sih aku lebih suka ya gitu. Kenapa tuh? Oh beneran ada saya. Ya, kalau emang beneran ada ya bagus gitu. Daripada yang nggak ada dibuat-buat gitu kan. Jadi Lebih kayak kalau nonton film based on true story juga kayak serem ya. lebih lebih imajinasinya tuh lebih kayak waktu di zaman itu, waktu kejadian itu kenapa ada ceritanya jadinya kayak gini nih gitu. Jadi kita punya imajinasi yang bisa lebih liar berpikir gitu, dan itu kan bagus juga ya buat otak gitu biar tetap kreatif. Kalau di beberapa klip misal trailer juga kan kayak ini kayaknya di masa lampau gitu ya, settingnya gitu. Betul. Nah seperti apa sih mungkin sebenarnya Sulastri itu gitu sebagai karakter gitu, dan juga mungkin Sumala dan juga Kumala itu seperti apa juga gitu ya di film ini. Ya memang ini periodiknya kan periodenya di tahun 1940-an ya. Ya pada saat itu memang kita tahu bahwa keluarga Ningrat Jawa gitu ya memang punya toto kromo yang berbeda dari masyarakat kelas-kelas yang di bawah mereka gitu. Jadi memang harta itu, kekuasaan tuh menjadi objek yang paling harus dipertahankan dan dilindungi. Terus udah gitu martabat, nama baik kita adalah seorang ini itu harus dijaga gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu memang adanya ya begitu di zaman itu, dan makanya cerita ini bergerak dari situ bahwa seorang pasangan suami istri yang udah menikah lama, dan kebetulan Sulastri ini adalah nyai ya, Londo gitu, campuran antara Indonesia dengan Belanda, dan pada saat seorang campurannya itu kan memang ya kalau ingin bertahan ya kedudukannya harus menikah dengan seorang yang ningrat yang memang punya posisi gitu. Tapi ya memang dia adalah orang yang sangat strategis lah gitu. Dia harus mempertahankan apa yang dia miliki, suaminya, apa yang dia rasa, apa yang menjadi environmentnya dia lah, kenyamanannya itu kan dia harus pertahanin kan. Jadi orangnya sangat strategis, tapi dia nggak bisa beropini dengan lantang karena memang perempuan pada zaman itu kan memang tidak opinionated gitu loh, dan ya lebih ke nerima iya gitu, lebih pasifnya tapi agresifnya tuh lebih di belakang gitu loh. Nah Sulastri adalah tipe orang yang seperti itu gitu, dan sangat sebenarnya dia sayang juga sama Kumala bagaimanapun juga anaknya, tapi karena tidak ada bonding itu dia bingung gitu. Di satu sisi kan ya ini kan yang udah kita tunggu-tunggu, ternyata tumbuhnya begini ya, tekanan dari kanan kiri ya akhirnya ya begitu, dia menjadi orang yang ya udah deh gue ngikut suami lah daripada gue kenapa-napa gitu. Tapi
di belakang dia mencoba menyelamatkan juga si Kumala. Tapi Sumalanya nggak terima. Sumalanya nggak terima. Sumalanya yang nggak terima. Gimana tuh Sumala dan juga Kumala nih, Baba? Seperti apa sih kamu memerankan dua karakter ini gitu ya? Apa yang mungkin di brief sama Om Rizal gitu waktu di lokasi gitu? Waktu Kumala memang lebih banyak Kumala ini ya, lebih kayak banyak ada gestur gesturnya. karena memang dia banyak latihan. Iya. Ada berarti ada latihan olah tubuh gitu juga ya? Iya. Karena Pegel. memang Pegel. pegel. Kebayang sih, karena memang dia kayak wrinkle gitu loh. Iya. Lebih challenge untuk olah tubuh itu atau pakai prostetik? Mana bagus lebih tuh. capek? Prostetik Kayaknya pasti lama make upnya kan? Iya, sama lem tiba-tiba dari rambut. Kalau kayak gestur awal-awalnya doang, pegelnya lama-lama enggak. Tapi jadi kayaknya prostetik deh, soalnya harus mata diperih, pakai softline mulu, lem di mana-mana. Wow. Ya emang lebih capek sih pakai Dan prostetik. panasnya Semarang pula ya. Tapi kalau Sumala kan munculnya malam mulu atau ada siang juga muncul nih? Iya. Malam-malam doang. Aja ya. Malam terus ya. Oke. Malam atau enggak yang bukan Interior. cuma malam aja tapi lebih yang kayak kalau lagi nggak kelihatan gitu kan. iya. Kan dia kelihatannya dia sebenarnya selalu nempel sama Kumala. cuma kan nggak kelihatan aja. Cuman malam doang kelihatannya. Iya. Oke. Yang menyeramkan mungkin nih penggemar film horor gitu bakal nunggu-nunggu kan film Sumala gitu. Apa sih yang menyeramkan dari film ini atau apa yang bakal berbeda? Ini yang menyeramkan nih si Kumala dan Sumalanya nih. Ini dia si aktor utamanya. Oke, nanti bakal ngelihat perbedaan Baba dengan menjadi Sumala ya di film beda berarti banget. ya. Banget. Banget. Dia yang kerja keras sih menurut aku. Kalau aku sih kayaknya sebenarnya lebih ke supporting ya. Karena yang menggerakkan ceritanya memang di awal film ini yang menggerak ceritanya memang karakter Sulastri dan Sujiman yang menggerakkan gitu. Tapi setelah hadirnya Kumala dan Sumala memang yang menggerakkan ceritanya memang dari Sumala dan Kumala sih gitu. Jadi memang bergerak ya atas emosi dan dendam si Sumala juga kan gitu. Di film ini kan Kaluna juga jadi IP ya, eksekutif produser. Iya. Nah, ini role baru di film atau seperti apa gitu kalau ya maksudnya familiar. kan selama ini kan kita main film gitu, terus ya kalau di entrepreneurship gitu kan kita kadang-kadang invest di mana-mana gitu, kayak kita lihat ada peluang bisnis, ya invest kecil-kecilan aja. Maksudnya saya bukan investor yang gede-gedean atau gimana, tapi saya pikir kenapa nggak saya invest di film saya sendiri aja gitu. Toh selama ini ya alhamdulillah ya apa yang dikeluarkan atau dihasilkan dari Hitmaker dan Rocky Soraya tuh selalu punya tempat yang cukup baik di masyarakat dan juga fans-fansnya gitu, terutama untuk yang suka film gore gitu, horor gitu. Jadi aku pikir it's about time juga ya aku mulai masuk ke film dan mulai ya menjadi IP lah di situ gitu. Jadi kalau secara bisnis wise-nya ini menjanjikan gitu ya. Kalau ya nggak mungkin lah kita taruh kalau nggak menjanjikan. Kan gimana pun juga ya kita mau film kita menjanjikan lah ya. Karena supaya kalau misalnya ke depannya ini oke gitu kan kita bisa puter lagi, kita bisa bikin film lagi yang lain gitu. Ya mudah-mudahan setelah ini bikin film yang lain lagi yang lebih bagus lagi gitu. Kan semakin banyak yang nonton, ya kita buka-bukaan aja, semakin banyak yang nonton. Of course it's better for us karena kita punya dapat capital yang lebih gede untuk kita invest lagi ke film lain yang mungkin kebutuhannya juga bisa lebih besar lagi gitu. Kalau mau kualitas yang bagus, pasti angkanya nggak akan gede gitu loh. Itu udah hitung-hitungan yang normal lah gitu. Kalau misalkan mau production value-nya bagus, filmnya juga semakin rapi, semakin apa ya, krunya juga kan mahal ya. Kalau mau semakin bagus, beli skrip aja juga mahal gitu, beli pemain juga mahal gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya film Indonesia bisa lebih baik ya karena support dari penonton gitu. Berarti ke depan juga Kaluna bakal lebih sering ya mungkin jadi IP atau mungkin bahkan produser gitu.
Kalau produser aku belum terlalu punya waktu. Jadi mungkin sekarang memang aku banyak ditawarin film-film yang sebagai EP sih gitu. Yang juga terlibat mungkin main juga ya di. Kalau yang main ada 2 yang kebetulan jadi EP, yang nggak main ada 3 ke depannya. Masih coming soon berarti ya? Coming soon. Belum. Udah nonton yang ini aja dulu lah. Nonton yang ini dulu, yang udah jelas. Nanti ya. itu aja kita ada promonya sendiri. Oke. Nah dari perjalanan karir kalian itu, kalian melihat seperti apa sih hal yang mungkin paling berkesan gitu sebagai aktor? Kaluna nih dengan banyak judul film, Baba yang mungkin. Kalau Baba kan masih baru ya, perjalanan masih panjang. Masih panjang. Baba, ya kalau dari aku ngeliat Baba atau gimana ya? Baba mau jawab apaan ya? Mungkin dari awal sampai mungkin di iklan terus sampai main-main film, kesannya apa sih yang paling seneng nggak? Sejauh ini Dari berkesan iklan apa sih yang tiba-tiba paling main menyenangkan? Iya, gitu? seneng lah. Lebih film dari iklan ke film seneng lah. Lebih seneng mana? Film lah. Lebih seru. Bisa lebih Kan iklan explore biasanya ya? lebih Lebih banyak, Baba. explore. Iklan biasanya lebih banyak, lebih sering gitu. Tapi sehari-hari Ya, ya. sehari. Maksudnya cuma syuting sehari selesai. Iya. Kalau ini kan ada continuousnya gitu. iya. Lebih seru ya pasti. Teman-teman sekolah gitu biasanya gimana sih kalau Baba ini? Homeschooling. Oh, homeschooling ya. Jadi oke. Nah kalau Nesta sendiri gimana mungkin sejauh ini gitu perjalanan apa sih? Ya waktu baru mulai ya, aku kan mulainya nggak semudah Baba ya. Aku mulai di umur 16 ya. Baba berapa ya? Baba? 3 3 tahun. Ya sekarang 8 ya. 11 ya? 11 berarti udah 6 tahun. 7. 8 ya? 8. Udah 8 Itu tahun. matematika gue bagus banget. Udah 8 tahun. Iya. Udah lumayan panjang sih sebenarnya untuk yang masih muda ya. Aku pertama kali mulai di umur 16 tahun. Emang ya karena dari daerah ya, utusan daerah ya. Jadi nggak bisa muda-muda banget mulainya gitu, karena dari di Bali terus baru ikut pemilihan cover girl, menang, jadi punya alasan untuk pindah. Dan pindahnya juga aku di usia 16 mau 17 tahun, jadi memang nggak muda-muda banget gitu. Ya masih muda tapi maksudnya nggak semuda Baba gitu. Tapi aku ngelihat ya go through 24 tahun ya. 24 tahun sama sekali nggak berasa kayak 24 tahun. Nggak berasa ya? Enggak. Aku ngerasanya tuh kayak apa ya? Nggak pernah kepikir mulai karir aku, bahkan jadi seperti aku sekarang ini, dalam waktu aku jalanin awal tuh nggak pernah ada bayangan seperti itu. Bahwa aku akan jadi seperti sekarang tuh nggak ada. Tapi aku selalu berpikir, go through all the years of my career gitu. Kayaknya yang aku lakukan adalah ya pasti ada yang meleset, ada yang tidak tepat, ada yang salah, ada yang nggak apa-apa, tapi I can say the spirit I have, I nggak gampang nyerah aja gitu. Terus selalu haus gitu, selalu lapar gitu, kayak lapar untuk be better, get better project gitu, terus atau melakukan ya kadang-kadang ada juga ya namanya manusia punya up and down dalam kehidupan. Kadang-kadang udah dapat project tapi kayak aduh kok kayak nggak mood gitu, ada aja gitu. Tapi review lagi kayak oh nggak boleh, harus lebih baik lagi gitu. Terus dan aku tuh punya sedikit apa ya, ini tuh kayak goal ke diri sendiri gitu. Every year I have to have something new to tell gitu loh. It can be project, it can be anything gitu loh. Jadi setiap tahun aku selalu punya goal, oke, tahun ini gue udah bikin ini dan itu udah kayak nancepin sesuatu lah gitu. Dan setiap tahun gitu selalu ada aja. Jadi tahun lalu aku bilang oke, tahun depan gue harus improve lagi nih, lebih gede lagi. Ya salah satunya EP itu gitu. Jadi mulai stepping bigger game lah gitu. Jadi nggak cuma di situ-situ aja. Jadi gitu. quest dalam hidup tuh makin ini ya. Selalu harus naik gitu. Walaupun kadang-kadang itu udah naik tangga, kepleset, jatuh,
nggak apa-apa mulai lagi naik lagi gitu. Kalau di tahun ini di usia yang baru berarti apa Usia nih? baru ya. Usia baru, ya kan? Usia sih setiap tahun baru ya. Kalian semua pasti usianya tiap tahun baru. Jadi ya yang aku sadari detik ini saat ini kita the youngest of our age. Hari ini kita paling muda nih. Besok kita udah lebih tua setahun nih, sehari ya gitu. Jadi aku selalu berpikir bahwa hari ini jangan disia-siain deh gitu. Karena hari ini aku yang paling muda nih. Inspirational. Iya kan? Yeah. Besok aku udah lebih tua sehari nih. Terus ya selalu mencoba apa ya, lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah tuh nggak selalu lihat ke atas tuh enak juga sih gitu. Tapi kadang-kadang pegel. Jadi harus seimbang. Lihat ke bawahnya juga harus seimbang. Lihat depannya juga harus seimbang gitu loh. Untuk Kak Luna yang karirnya sudah membentang begitu panjang, mungkin kata-kata hari ini buat Baba yang baru mulai. Apa ya? Ya, aku rasa sih she's already di track yang benar lah ya. Kalau dia suka, dia kan suka acting, ya dia ada di jalur itu. Tapi lakukan, maksudnya karena memang Baba suka gitu. Dan aku percaya ngelihat dia bertransformasi di Sumala juga, dia orangnya serius gitu. Emang ini anaknya old soul ya kayaknya ya. Pendiam-pendiam tapi bikin kaget gitu kayak Makan kaget. semua ininya ya. Kaget tantangan gitu. ini. Kemarin ditanya lagu kesukaannya apa, lagi denger apa, Ramones gitu, Ramones gitu. Kaget gitu kayak gimana sih kamu katanya. Rammstein. Oh Rammstein, bukan Ramones, Rammstein. Okay. Itu ya, ngagetin kan gitu. Ya sama lah, gitu juga lah, metal juga lah, rock. Ya kayak gitu-gitu. Jadi tapi mungkin pesan aku satu gitu. Aku waktu sekolah, aku nggak suka sekolah sih ya. Aku benci banget sekolah gitu. Bukan benci, sorry. Memang menyebalkan, belajar itu memang menyebalkan. Aku kan punya yayasan pendidikan juga. Nah karena aku menyesal, Oke. tidak apa ya, tidak spend my time dan fokus di situ gitu. Tapi ya memang kecerdasan orang tuh kan nggak selalu diukur di bangku sekolah ya. Aku nggak bilang aku orang yang pinter banget, tapi aku rasa aku cukup cerdas lah, aku cukup oke lah, karena aku cepet belajar dari pengalaman, dari apa gitu. Tapi memang beda ya sama orang yang belajar di sekolah tuh. Kadang-kadang aku ngelihat teman-temanku yang kuliahnya di mana, sekolahnya ini gitu kayak seru banget ya. Maksudnya ada pelajaran yang berbeda yang aku rasa kalau kita dapetin di apa ya bangku pendidikan yang baik, yang benar itu memang hasilnya akan beda gitu. Jadi makanya aku bilang do whatever yang Baba pikir suka, passionate, tapi sekolahnya juga selesain aja. One day akan bermanfaat, bener deh. Bermanfaat. Di film Sumala kan Baba baru pertama kali, kalian baru pertama kali ketemu juga ya? Iya. Baba belajar apa sih dari Kak Luna gitu di film ini, di film Sumala? Belajar apa? Nggak ada. Mungkin, Kak Luna seperti ini ternyata aku harus bisa juga nih. Mana? Apa yang belum kamu lihat kepikiran dari... lah. Kalau anak kecil kayaknya belum kepikiran. Ya untuk lihat acting waktu reading sama ini kaget. Bukannya kaget, wow, keren banget, wow, pengen. Gitu-gitu Kamu mesti lihat yang lain, lebih keren lagi dari aku. Kaget-kaget kamu nanti. Pengen, nanti semoga kayak nanti kayak ibu atau gimana. Amin. Gak apa-apa, bisa. Nanti Baba ini aja, belajar aja banyak hal. Kayak aku juga kayak ibu gitu baru belajar acting gitu. Kayak nggak tahu ya, karena mungkin sekarang udah di fase bahwa aku udah bisa nentuin waktu yang aku mau pakai buat apa. Misalkan ada ini nih, aku nggak mau, aku mau pakai waktuku untuk ini. Aku udah bisa ngatur sendiri itu. Kalau dulu kan kita namanya baru merintis kan ngikutin manajer ya. Ini kita nggak punya ini, nggak punya apa ya, nggak punya say gitu. Tapi sebenarnya mau merintis mau nggak, we do have to ini ya punya say gitu loh. Ya kayak sekarang gitu aku banyak
aku mau belajar acting gitu. Aku bikin acting kelas kecil-kecilan sama teman-teman gitu. Misalkan, aku lagi pengen belajar filsafat gitu. Aku ketemu sama Bang Rocky Gerung gitu, kayak belajar dong Bang, aku bilang gitu, kaget gitu. Terus aku kedepannya aku pengen belajar nari gitu. Aku lagi pengen, waktu kecil aku nari tapi aku pengen refresh lagi gitu loh. Kayak I wanna learn a lot of things gitu. Ya usia baru itu kayaknya. Usia baru. Quest-nya nambah terus ya. Nambah gitu. Karena kemarin udah sibuk cari duit, sibuk ini, tapi kayaknya perlu balik lagi untuk selain cari uang, cari ilmu kali ya gitu. Oke. Nah, mungkin sekarang waktunya kalian meyakinkan penonton dengan bahasa Jawa, bisa nggak ya? Untuk nonton Sumal. Kan syutingnya di Jawa. Dialog dialog bahasa Jawa juga. Oh gitu. Dolanan sing Coba ada yuk. Baba dan juga Dolan ning bioskop yuk. Yuk. Tanggal 26 September 2024. Jadi bisa menikmati penampilan dari Sumala dan Kamala. Tapi pulang. Iya, Tapi mulai yo. Boleh. Jangan kemana-mana, jangan buat ibu bapakmu pusing. Yang penting having fun lah, harus have fun waktu nonton, seru-seruan, karena kan film lah, ya part of entertainment lah ya. Jangan terlalu serius-serius lah. Bakal ada yang kayaknya, wow, mengejutkan banget gak sih? Gitu. Baba sih, aku selalu bilang ya, Baba nih scene-nya lumayan waktu aku lihat gitu kan ada beberapa scene yang terutama di ending gitu. Lumayan kayak creepy, terus kayak emang objektifnya creepy. Iya, tapi betul. nonton trailer juga creepy sih, nonton Iya Baba kan, tuh gitu. serem juga nih. Baba sebagai Apalagi yang aku paling seneng tuh waktu Bapak yang kayak di pintu gitu kayak ciplek-ciplek bojone. Ini setan. Lucu aja sih buat aku, it's a cool shot gitu. Oke, itu tadi kita habis ngobrol-ngobrol bareng Kak Luna dan juga Baba. Sampai jumpa lagi di Nunggu Sunset dan jangan lupa nonton film Sumala di bioskop. Bye-bye. Thank you. Makasih ya.